Tema Muharram, tingkatkan takwa, kuatkan akidah dan satukan umat. Nah, tapi sebelum ke materi mungkin kita kenal-kenal dulu sama Pak Dodi. Mungkin dari latar belakang ya atau ya mungkin pasti agamanya ya. Jadi karena kan Pak Dodi kan ini kan dia mantan apa? Mantan kafir. Mantan kafir ya, Masya Allah ya. Jadi jadi ibu nggak usah atau bapak nggak usah alergi ya dengan kata kafir karena itu biasa aja sebenarnya gitu. Nah, beliau ini adalah mantan kafir dan qadar Allah pun saya juga mantan kafir gitu ya. Kalau ibu mau lihat lagi mantan kafir ada lagi, nah itu yang baju hitam. Itu Kang Erik namanya dia juga mantan kafir juga gitu kan. Baik. Kita mau kenal lebih jauh sama Pak Dodi ya, bagaimana kesehariannya, latar belakangnya seperti apa, dan mungkin apa yang memotivasi beliau untuk pindah agama gitu ya. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya, agama sebelumnya itu kan enak beliau, ibadah seminggu sekali, ya kan, nggak repot. Bahkan ada yang nggak ibadah, cukup bayar perpuluhan aja, itu udah cukup. Benar kan? Enggak. Enggak juga. Ya bisa gitu ya. Nah jadi apa yang kita apa yang membuat Dodi ini pindah ke agama Islam dan seterusnya. Nah kita coba serahkan dulu. Gimana Pak? Apa yang memotivasi dan latar belakang? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih ada aja ketinggalan gitu ya. Oh, diulang lagi. Ulang ya, yang kompak ya. Biar beritahu. Biar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak ada yang ketinggalan. Kompak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Berdiri. Oh, di mana? Di mana? Sini. Di sini. Oh, sini. Ya, boleh. Jadi kelihatan. Kelihatan nggak Bu? Enggak juga, saya naik ya. Masya Allah, mohon izin buat guru-guru kita yang ada di depan. Saya berdiri di hadapan guru-guru kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mempunyai dan menerima begitu banyak nikmat ya. Ya, nikmat apa yang paling tinggi Bu? Nikmat iman Islam. Ya, Alhamdulillah. Kalau nikmat makanan gimana Bu? Ya itu di 3 jam udah ke belakang gitu ya. Tapi kalau nikmat Islam sampai mana Bu? Sampai akhirat. Alhamdulillah. Ya mungkin kalau ada yang belum kenal nama saya Dondi Tan ya. Tan itu marga saya ya. Kalau di bahasa Cina marga itu Se, jadi saya Dondi setan gitu. Temen banget dengar setan. Setan Bu, bukan seton ya. Setan. Ya, saya terlahir di keluarga Tionghoa ya. Dan saya baru tahu ketika saya mengenal Islam, ketika saya sudah kembali ke Islam, saya baru tahu dulu waktu mau lahir saya nggak bisa milih untuk jadi orang Tionghoa. Betul nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bisa milih jadi orang Betawi? Enggak ya, tahu-tahu berjualan gitu ya. Nah, jadi berarti apa? Berarti sudah ada yang setting, ya kan? Sudah ada yang setting kita lahir jadi orang apa? Artinya apa? Artinya kita tidak boleh merendahkan orang yang dari suku dan ras lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran bahwa kita harus saling mengenal dan apa? Dan saling berkasih sayang, ya. Kita saling menasihati dengan baik. Nah, saya lahir dari keluarga Tionghoa dan ternyata saya juga baru tahu saya mau lahir di keluarga mana saja saya terlahir Muslim. Masya Allah. Lalu ada yang protes nggak nih? Ada protes nggak? Coba ada yang ingat nggak setiap bayi yang lahir apa? Fitrah. Fitrah artinya apa? Hah? Suci. Terus? Udah suci aja Bu. Fitrah sebenarnya konteksnya adalah Muslim.
Ya, Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap bayi yang lahir sebenarnya dia Muslim, karena kan dia nggak bisa apa-apa, bocor nangis oe-oe ya Bu ya. Nah, bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Jadi setiap manusia lahir fitrah atau Muslim. Bayi itu nanti bisa jadi Yahudi, Kristen atau Nasrani atau Majusi sama siapa? Sama orang tuanya. Ya, ketika nanti bayi itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak beda agama, tapi apa? Kembali menjadi fitrah, kembali ke fitrahnya manusia, yaitu apa? Muslim. Nah, sekarang ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini yang lahir dari keluarga Islam, alhamdulillah, ya ibu-ibu, bapak-bapak nggak pernah dikafirkan. Saya sama dia nih yang pernah dikafirkan sama orang tua kita nih. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah balik Islam. Ya, jadi semua manusia lahir Muslim. Dia menjadi kafir karena orang tuanya atau pergaulan, tetapi ketika dia menerima Islam kembali, dia artinya balik Islam. Kalau di sini kita kenal orang-orang yang masuk Islam dari luar Islam disebut apa? Mualaf ya. Kalau di Filipina orang yang masuk Islam dari luar Islam disebut apa? Balik Islam katanya. So ya keren ya. Jadi kita di sini harus paham. Pada dasarnya kita semua lahir Muslim. Ya. Kalau bapak ibu nggak pernah dikafirkan, alhamdulillah. Nah, mau jadi kafir Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, jangan sampai ya Bu ya. Nah, makanya saya kalau ditanya Pak Doni gelarnya apa, di belakang nama saya ada gelar MK. Apa tuh Bu? Mantan kafir. Mantan kafir. Tapi alhamdulillah saya menjadi mantan kafir daripada mantan Muslim. Nah, itu alhamdulillah menjadi. Jangan sampai kita jadi mantan Muslim ya. Kita sudah sering mendengar kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita. Kita sudah sering mendengar ayat-ayat Quran dibacakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada anaknya apa? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Jadi artinya jangan sampai kita mati jangan dalam keadaan kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dibilang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita minta tolongnya ke siapa Bu? Nah lo pada diam semua. Minta tolongnya ke siapa? Hah? Ke Allah atau ke PPR? Ke Allah atau ke tetangga? Alhamdulillah. Jadi kita sering setiap hari kan kita berdoa kan di dalam sholat kita kan. Apa Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar. Yakin Bu? Insya Allah ya Bu ya, semua kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah tolongnya dari mana? Lewat sesama manusia, lewat teman-teman kita, lewat saudara kita. Tapi jangan kita tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Nah, jadi secara singkat tadi saya mengoreksi Adam bahwa saya bukan orang yang pindah agama, tapi saya orang yang balik ke Islam. Ya, balik gitu. Alhamdulillah. Jadi saya kembali ke fitrahnya. Maka itu nanti saya mau coba buat acara namanya acara Fitrah Fest. Nah, ya, Festival Fitrah. Festival yang mengingatkan manusia bahwa dia fitrahnya adalah Muslim. Festival yang mengajak orang yang belum fitrah, yuk fitrah. Nah, ya, insya Allah tanggal 14-15 September. Tapi di Bandung nih Bu. Insya Allah datang ya Bu ya. Datang ya Pak ya, insya Allah ya. Acaranya nanti keren. Narasumbernya bukan cuma saya, nanti ada Dr. Aisyah Dahlan. Waduh, yang sering ada curiga suami istri, nanti bisa diklarifikasi sama Dr. Aisyah ya. Alhamdulillah. Baik, saya memeluk Islam ya, atau saya kembali ke Islam tanggal 25 Juli tahun 2014. Nah, 2 hari sebelum Idul Fitri. Waduh, masalah. Jadi pas ketika saya baru bersyahadat, saya belum merasakan bulan Ramadan selama sebulan. Jadi saya mencoba Ramadannya di tahun depannya.
alhamdulillah waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk bersyahadat, akhirnya memutuskan untuk kembali ke fitrah saya ketika saya mencoba mempelajari ulang agama saya. Ya, saya dari agama Kristen. Saya dulu nggak pernah minta jadi Kristen. Saya menjadi Kristen karena mama saya dan nenek saya tiap minggu dibawa ke gereja, gitu ya. Jadi akhirnya saya menjadi orang Kristen. Ketika saya mulai mempelajari ulang agama saya, ternyata saya menemukan kejanggalan, ya, kejanggalan di dalam arti di dalam kitabnya ada masalah, di dalam teologinya atau akidahnya juga ternyata ada masalah. Saya selama berpuluh-puluh tahun sudah menjalani agama Kristen, tidak sadar bahwa kitab saya bermasalah, bahwa akidah saya juga ternyata bermasalah. Pada waktu itu memang saya tidak mengenal agama-agama lain. Tetapi ketika saya mulai mempelajari agama saya dan saya membandingkan dengan agama-agama lain, saya melihat agama Kristen itu kan dari kata Kristus, ya. Kristus itu artinya kalau kita mengenal Al-Masih, sama aja. Kristus atau Al-Masih itu sama. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sama, ya. Cuma nanti mungkin konsepnya yang sedikit berbeda. Nah, kata Kristen berasal dari kata Kristus atau yang dari bahasa Yunani-nya Kristos, itu bahasa Ibrani-nya adalah Mesias atau Mesias, gitu ya. Sama dengan Al-Masih. Jadi kalau kita menyebut atau mendengar kata Yesus Kristus, gimana? Boleh nggak, Bu? Boleh, boleh, Pak? Boleh, sama aja ya. Bahkan kata Yesus atau Jesus itu baru ada di abad ke-18, belum lama. Malah duluan kata Isa. Orang-orang yang berbahasa Arab pada zaman dulu, ketika Nabi Isa alaihissalam masih hidup, menyebut dia dengan Isa. Orang Inggris baru tahunya nama Jesus baru di abad 17, bayangin. Hampir 2000 tahun. Ya, 1800 tahun atau 1600 tahun baru ada kata Yesus. Jadi kita tidak mengapa menyebut Isa dengan Yesus, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada juga Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga menerjemahkannya menjadi Jesus Son of Mary, ya, atau Yesus putra Maria. Tidak apa-apa. Tetapi, tetapinya ini yang harus hati-hati nih. Ada Islam, ada Kristen, orangnya sama. Ada Yesus, ada Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Bedanya di mana antara Islam sama Kristen? Ada yang tahu, Bu? Bedanya di mana? Nggak tahu. Waduh, pantesan ya. Nah, kita sekarang harus belajar sedikit nih tentang perbandingan sedikit. Bukan berarti kita belajar mau jadi Kristen, bukan, ya. Bukan berarti kita belajar terus mau jadi masuk gereja, bukan. Tetapi kalau kita tahu, contoh misalnya begini, kalau ibu tahu tetangga ibu, misalnya yang cerewet misalnya ya, yang cerewet, ibu tahu dia dulu cerewetnya kenapa gitu. Ibu kan bisa menghadapi tetangga ibu dengan lebih baik, gitu kan? Dengan gak dikit-dikit marah, nanti ibu juga ikutan marah atau ikutan cerewet, gitu kan? Begitu juga kalau kita mengetahui akidah saudara-saudara kita yang Kristen, nanti ketika ada orang Kristen yang datang ke rumah bapak, yang datang ke rumah ibu, ketok-ketok, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kami dari tim ini atau gereja ini membawa misalnya brosur atau pamflet yang ingin memberikan berita baik atau kabar baik atau kabar keselamatan gitu kan. Bawa sembako, bawa beras misalnya. Kira-kira gimana, Bu? Diterima atau ditolak? Hah? Diterima, jangan ditolak. Kalau beras terima, habis berasnya diterima, silakan pulang. Jangan ditolak, Bu. Sayang beras lumayan. Sekarang lagi susah kan, Bu, ya beli beras ya. Oh, udah enggak ya? Saya nggak ngikutin. Tetapi kalau ada tamu, ya, ada tamu yang datang membawa brosur, kemudian mengajak ibu, bapak, adik-adik untuk ikut agama mereka, gimana cara nolak ibu? Gimana cara nolaknya? Kalau saya di rumah saya kedatangan misionaris, malah saya ajak ngopi, ayo buka-bukaan Bible gitu ya. Tadi udah bawa banyak bawa. Ya. Tapi kalau bapak ibu yang di rumah yang istilahnya pemahaman tentang akidah mereka kurang atau pas-pasan, gimana?
Apakah ibu bapak mau ngusir dengan gagang sapu? Hah? Mungkin ada yang begitu ya, karena mungkin tidak suka, tahu bahwa dia mengajak-ajak kita masuk agama dia, ya udah yang paling dekat aja ambil apa, gagang sapu misalnya, diusir misalnya. Ketika ngejar-ngejar orang yang bawa brosur pakai gagang sapu, nanti ada yang foto, yang salah yang mana? Yang pegang gagang sapu apa yang pegang brosur? Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan kekerasan ketika mereka juga tidak menggunakan kekerasan, ya. Tetapi ada yang namanya produk hukum dari pemerintah. Tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu ada aturannya. Di mana aturannya? Keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79 di bab 3 pasal 4. Luar biasa. Ya. Itu di bab 3 pasal 4 sampai dijelaskan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama dengan cara-cara sebagai berikut. Apa aja? Door to door. Door to door nggak boleh ya. Door to door yang tadi saya bilang, datang bawa brosur atau apa, memberikan brosur, pamflet atau bacaan yang mengajak orang lain masuk ke dalam agama mereka. Nanti juga nggak boleh dengan cara apa? Dengan memberikan bantuan, iming-iming, tapi ujung-ujungnya mengajak kita masuk agama mereka. Itu nggak boleh, Bu. Itu ada keputusan menteri. Jadi kalau Bapak Ibu melihat begitu, ya sudah, mendingan telepon Pak, tolong bawa ke polsek gitu. Itu bisa ditangkap, boleh. Karena ada aturannya. Ya, kalau nggak ada aturannya, mungkin ditolak sama polisi. Tapi karena ada aturannya, Bapak Ibu catat, kasih tahu ke polsek ini Pak, ada aturan begini. Nah, sekarang berani nggak kita begitu? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam pula, kita sudah diajarkan beradab dan berakhlak ketika menerima tamu, ya nggak? Bu, apalagi kalau bawa beras ya Bu ya. Ayo Bu, masuk Bu, silakan ngopi segala macam, kasih kue gitu kan. Karena kita sudah diajarkan memuliakan tamu. Tapi kan kita harus lihat-lihat nih, tamu yang bagaimana. Kalau tamu yang mengarahkan kita mau sampai ke neraka, masa kita mau muliakan? Kita silakan pulang aja gitu ya. Nah, kenapa saya bicara tentang ini? Masih ada nggak kira-kira upaya pemurtadan, Pak? Masih ada nggak? Masih? Benar? Masih ada, Pak? Masih. Kalau nggak ada saya pulang nih. Ya, makanya kita sedikit banyak, kita juga harus tahu tentang akidah mereka, ya. Bukan berarti kita membenci mereka, bukan. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Jadi kita tetap harus berkasih sayang dengan sesama manusia yang tidak memerangi kita, ya. Kita juga tetap harus berbuat adil kepada mereka yang tidak memusuhi kita. Tetapi kalau mereka merongrong kita, mengambil umat Islam untuk masuk agama mereka dengan alasan HAM atau dengan alasan kebebasan beragama yang diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, itu tidak cocok karena mereka menarik orang yang sudah beragama. Tapi kalau mereka mencari orang yang belum beragama, boleh nggak? Boleh. Kita juga begitu, umat Islam, dai-dai kita juga ke pedalaman. Contoh ya, seperti Pak Ustadz Rahmat ini juga ke pedalaman mencari orang yang belum beragama saja untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Itu boleh kalau orang yang belum beragama, ya. Tapi kalau untuk orang yang belum beragama dilarang. Nah, maka itu sekarang kita akan sedikit belajar tentang akidah mereka, ya. Bapak Ibu percaya nggak Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi manusia? Nah, cuma satu, yang ibu-ibu pada diem semua nih. Ini bisa jadi akidah yang berbahaya kalau kita tidak seragam. Saya ulang ya, Bapak Ibu percaya nggak Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi manusia? Gak kenceng ini lagi ya, Bang, masih diem aja. Si ragu nih. Astagfirullah. Bapak sudah jam enggak nih? Ibu dengar nggak tadi Bapak ini jam enggak? Nggak dengar? Oh, kalau gitu saya tanya ulang ya, Bapak tolong diam dulu ya. Bapak Ibu percaya nggak Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi manusia? Enggak, ragu-ragu, banyak yang ragu-ragu. Ya benar.
Ya, kan kita sudah sering baca ya di Quran apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Artinya apa, Bu? Lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Tidak diperankan, tidak memperanakan. Berarti bisa nggak menjadi manusia? Nggak bisa. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupai Allah SWT. Betul? Ibu beriman kepada ayat itu? Beriman, alhamdulillah. Nah, bedanya ini, Bu, bedanya. Saudara-saudara kita yang Kristen, ya, itu percaya, mereka beriman bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, mereka juga percaya ada Tuhan yang Maha Esa, itu mereka percaya bisa jadi manusia. Bedanya itu, ya, perbedaan mendasar nih. Di sana ada Yesus Kristus, kita mengenal Isa Al-Masih, ya kan? Di sana mereka mengenal dengan sebutan Bapa ya, sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kita mengenal dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam hanya utusan Allah, hanya hamba Allah yang menerima kitab Injil. Kalau saudara kita percaya bahwa Bapa itu bisa punya anak atau bisa menjelma jadi manusia, dan di dalam akidah mereka itu masih ada perbedaan, ya, masih ada perbedaan. Jadi kalau kita semua Islam sepakat, ya, Allah adalah Tuhan umat Islam, kitab kita adalah Quran, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, kan? Tetapi kalau di Kristen itu masih ada beberapa kelompok yang berbeda. Kelompok yang utama atau yang paling banyak itu disebut dengan kelompok Trinitarianisme. Tuh, bisa diulang, Bu? Susah. Trinitarianisme itu adalah kelompok Kristen yang percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu punya 3 pribadi. Nah, 3 pribadi. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa pribadi, Bu? Berapa? 1. 2-nya nggak ada. 2-nya aja nggak ada, apalagi 3-nya, gitu kan. Kalau saudara kita yang Kristen, itu mereka percaya Tuhan yang Maha Esa itu bisa bermanifestasi atau punya 3 pribadi. Siapa saja? Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Jadi mereka bilangnya begini, Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Pak? Paham nggak, Pak? Oh, bingung. Saya tambahin lagi. Bapa itu Maha Kuasa, Putra itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham, Bu? Oh, Ibu paham? Oh, ngeri kalau paham ya. Waduh, beneran Bu paham, Bu. Ada Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1. Ya, saya tadi sebutnya 3, tapi bukan 3, tapi 1. Paham, Bu? Waduh, berbahaya nih. Nah, ya, jadi makanya ibu-ibu harus sering ikut kajian, harus sering, berarti harus sering nonton channel Donditan. Nah, jadi ada suatu akidah ya dari saudara-saudara kita yang Kristen bahwa Tuhan yang Maha Esa itu pribadinya lebih dari 1, bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia. Itu yang namanya kelompok Kristen Trinitarianisme. Nanti ada kelompok kedua, kelompok Kristen juga yang disebut dengan Unitarianisme. Mereka bilang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya ciptaan, Yesus itu pernah tidak ada, Yesus itu ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Maka itulah Yesus bukan Tuhan. Tapi disebut Kristen juga, ya. 2. Yang terakhir ada Kristen yang menyebut dirinya kelompok oneness. One satu ya, oneness, jadi kesatuan gitu. Jadi mereka bilangnya apa? Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, cuma 1 pribadi, bukan 3 pribadi. Tapi Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa.
Sudah dijawab belum yang wanas ini di Quran? Ada yang tahu nggak? Akidah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Isa putra Maryam sudah dibantah belum di Quran? Hah? Sudah? Di ayat berapa? Bukan. Coba yang bisa jawab. Ada dia. Ini ada door prize nih. Ada door prize. Yang bisa jawab coba yang mengatakan sungguh kafirlah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Isa putra Maryam di surat berapa? Quran surat Maryam ayat berapa Pak? Oh lupa, belum dapat berarti lah. Ayo siapa yang bisa? Ayo, ada yang tahu nggak? Silakan Pak. Hah? Gak ada apa? 73. Quran surat 73. Oh, Al-Maidah 73. Aduh, selisih 1 Pak. 72 Pak jawabannya. Waduh, masuk kantong lagi Pak. Di Quran surat Al-Maidah ayat 72 telah dikatakan, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Isa putra Maryam. Nah, itu yang menjawab kelompok yang tadi yang wanas. Kalau yang menjawab yang apa namanya? Yang Trinitarian, yang 3 pribadi, itu baru dijawab di ayat 73-nya Pak. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satu dari 3. Nah, ya. Nah, sekarang saya balik nih. Di Quran surat yang sama Al-Maidah ayat 116 ya, ketika insya Allah nanti ada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa alaihissalam, yang Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan Bani Israel? Betul? Ayatnya bunyi begitu kan? Nah, itu Kristen yang mana? Gitu. Emang ada orang Kristen yang menyembah Maryam sebagai Tuhan? Ada. Hah? Gimana tadi pertanyaannya? Bukan Quran surat Al-Maidah 116. Oke. Bapak-bapak yang punya aplikasi Quran di handphone silakan buka. Quran surat Al-Maidah ya, surat kelima ayat 116. Coba dibacain. Wait. Ayo, ini pelajaran nih. Karena banyak yang bilang ya, izin ya Ustaz ya. Banyak yang bilang orang di luar Islam mengatakan Quran salah. Kenapa? Karena di Kristen tidak ada orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Tuh, orang dengar nggak Kristen menyembah Tuhan? Menyembah Maria sebagai Tuhan. Orang dengar nggak? Ada? Kristen apa Pak? Bukan. Katolik tidak menyembah Maria. Katolik tidak menganggap Maria sebagai Tuhan. Tidak. Mereka hanya menganggap Maria sebagai wasilah. Nah, perantara gitu. Yunani siapa? Kristen mana yang menyembah Maria? Bukan. Ortodok tidak menyembah Maria. Coba bacain 117. 16. Kok nawar sih? Baik. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, pertanyaan ini, Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Nah, benar kan? Ya. Di situ nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa Al-Masih. Apakah Nabi Isa Al-Masih ditanya apakah dia pernah menjadikan dirinya dan ibunya, betul kan? Betul. Untuk disembah. Pertanyaan kita, Kristen mana yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Masih ada nggak? Ya. Kalau tidak ada, berarti Quran salah dong. Nah, ada yang bisa jawab? Keluar lagi nih. Hadiah lagi. Dompet ini. Keluar lagi nih, ya.
Koliridianisme. Nah, itu dia jawabannya. Masya Allah. Keluar juga nih. Masya Allah. Ada dia. Nah, boleh nanti ya. Oh, nanti dia. Selembar ya Pak ya? Ya. Oh, selembar. Boleh dikasih ke bapaknya. Masya Allah. Alhamdulillah keluar juga. Pak. Sebenarnya ada satu lagi. Ya. Jadi pengen jawab. Tapi bapak tadi Google. Gak apa-apa ya orang tadi. Bukan tadi kayaknya Google. Iya. Sebenarnya ada satu lagi Pak. Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Namanya kelompok Mariamites. Karena ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, yang malah timbulnya di Arab Saudi, ya, di tanah Arab. Kapan? Kira-kira abad keempat. Timbulnya di tahun 350 kira-kira, ya, yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Karena itulah itu masih berlangsung sampai pada zaman Quran diturunkan. Maka itulah ada ayat seperti itu, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu sedikit nih tentang akidahnya mereka, ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus memegang teguh yang namanya apa? Ketauhidan. Kita harus memegang teguh yang namanya tauhid, gitu ya. Tauhid itu apa Bu? Tauhid apa Bu? Hah? Makanan? Tahu cowok itu. Waduh, kalau urusan sama ibu-ibu malah urusannya nggak jauh dari makanan gitu ya. Tauhid itu artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita mengesahkan daripada zatnya. Kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen tauhid enggak? Kira-kira. Hah? Enggak. Menurut kita Islam, Kristen adalah syirik dan musyrik. Perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Menurut kita Islam. Menurut Yahudi, pernah dengar agama Yahudi Bu? Pak, pernah ya? Agama Yahudi ada kan? Bangsa Yahudi juga ada kan? Menurut orang Yahudi, yang kitabnya dipakai menjadi separuhnya orang Kristen, ya, kitabnya itu dipakai sama orang. Dipinjam tapi nggak dibalik-balikin. Ya, jadi kitabnya orang mendingan saya tunjukin aja. Nah, kemudian senjata yang paling akhir. Jadi kemana-mana saya mohon maaf saat ini jangan berjajaran dengan kitab ini ya. Ini ada berapa kitab tuh? Enggak banyak. Banyak ya? Enggak banyak tapi 20 ya. Nah, orang Yahudi itu punya kitab sendiri, namanya apa? Tanakh. Nih, ini kitab orang Yahudi nih, ya. Wah, ini kalau pegang mic susah nih nunjukinnya nih. Ada bantu. Nah, ini ada tulisannya itu ya, Tanakh. Di dalam Tanakh ini itu ada 3 kelompok kitab. Yang pertama yaitu Torah. Pernah dengar Bu? Torah? Kita kenal dengan nama Taurat atau Taurat gitu ya. Ya, Taurat gitu. Nah, yang disebut dengan kitab Torah ini itu ada 5 kitabnya ya di dalam sini. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Nggak usah dihafalin ya Pak ya. 5 kitab itu ada di sini. Yang berikutnya kelompok kitab Nevi'im. Nevi kita kenal nabi. Jadi itu adalah kelompok kitab-kitab yang berkisah tentang nabi-nabi. Macam-macam. Nanti ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Ayub, Hagai, Mika, Yunus dan segala macam. Nanti ada lagi yang terakhir kelompok kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu di dalamnya dianggap sebagai tulisan-tulisan orang bijak. Ya. Nanti yang pertama ada kitab Mazmur. Nah, kita kenal di Quran sebagai Zabur. Nanti ada lagi kitab Pengkhotbah, Ratapan, Kidung Agung dan sebagainya. Nah, ini yang dijadikan menjadi kitabnya orang Yahudi. Dan ini disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, berarti 500 tahun kira-kira sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, ya. Ini kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi ini di abad ketiga diterjemahkan menjadi ini yang namanya kitab Septuaginta. Kalau tadi itu bahasa Ibrani, ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani.
Ini beredar terus nih, ini diterjemahkan kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, beredar terus ketika sampai Nabi Isa alaihissalam juga masih sudah lahir, bahkan sudah diangkat, masih ada terus sampai abad kedua, ketiga, tapi terjemahannya kemudian dikoreksi sama orang-orang Kristen ya, yang tadinya itu tulisan Yahudi, ketika dikoreksi sama orang Kristen menjadi seolah-olah kitab ini berbicara di dalam kitabnya orang Kristen. Nah, kitab orang Kristen yang mana? Kitab orang Kristen yang ini ya. Nah, ini kitabnya orang Kristen. Ini disusun kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Mereka sebut dengan Injil atau istilahnya Perjanjian Baru, ya. Jadi di sini kalau ibu-ibu, bapak-bapak didatangin orang bahwa kitab ini ada tulisannya Injil gitu, ya, tulisan Injil. Ya. Jangan buru-buru diterima, Pak, Bu, ya. Walaupun di sini ada nama, nah nih, di sini Yesusnya menggunakan nama Isa Al-Masih. Baca, ya. Di sini dari depan nggak boleh. Sebentar. Nah nih, silsilah siapa tuh? Silsilah Isa Al-Masih. Nah, jadi mereka mencetak kitab ini banyak diberikan kepada rumah-rumah orang Islam, ya, terutama di daerah-daerah. Ini diberikan gratis. Nanti ada lagi yang begini, kitab suci apa? Injil. Mereka bilang inilah Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih. Padahal benar nggak ini kitab Injil yang diterima sama Nabi Isa alaihissalam? Bukan, ternyata ya. Kalau kita pelajari sejarah terbentuknya, siapa yang nulis, kapan ditulis, di mana ditulis, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang kita kenal dalam Quran. Beda. Yang menulis ini dari 4 kitab yang ada di dalamnya, yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan tulisan Nabi Isa alaihissalam. Bukan juga ditulis oleh murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi yang menulis itu orang-orang yang tidak mengaku siapa namanya, karena tidak ada namanya. Aku bernama Matius, aku bernama Markus, nggak ada. Jadi menurut ahli-ahli yang menulis 4 kitab itu tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu orang-orang yang belum pernah ketemu dengan Yesus, orang-orang yang belum pernah jalan bareng Yesus. Ibaratnya orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus. Ya, nah ini menurut kalangan mereka loh ya, bukan menurut saya loh. Ada saya buku-bukunya. Nah, jadi di sini saya ingin memperingatkan kepada Bapak Ibu bahwa jangan buru-buru menerima informasi yang tidak sesuai dengan Quran. Kalau di Quran disebutkan ada Taurat, Zabur, Injil, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran itu yang ini? Bukan. Ya. Apakah yang ini? Bukan juga. Kenapa? Karena ini pun juga tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam, juga tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah kenal dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditulis jauh sebelumnya, hampir 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya, beda sama Quran. Kalau Quran ditulis oleh sahabat-sahabat yang mendengar langsung dari Nabi, ya, mereka langsung mencatat. Nabi membacakan, sahabat mencatat, sahabat ikut membacakan dan menghafal. Ya, jadi banyak orang yang hafal Quran ketika Nabi masih hidup. Nabi Muhammad SAW adalah Quran yang berjalan. Sahabat-sahabat yang mengikuti, mendengar, membaca, mereka juga menghafalkan. Hafalan mereka itulah yang akhirnya dijadikan mushaf Quran, ya, sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu, dan yang kedua ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu. Ketika apa? Yang pertama karena banyak penghafal Quran yang tewas di dalam peperangan. Yang kedua karena banyak orang melafazkan ayat-ayat Quran bunyinya berbeda. Jadi dianggapnya karena bunyi berbeda mereka menganggap itu salah. Kamu yang salah, ini salah, ini salah. Karena begitu orang bisa sampai hampir bunuh-bunuhan gitu. Sampai akhirnya Quran dikodifikasi kedua berdasarkan Quran yang sudah dikodifikasi pada zaman Abu Bakar. Ya. Setelah itu baru dibuat salinan, baru disebarkan ke daerah-daerah yang lain. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau Quran
diturunkan dengan tradisi lisan, dengan hafalan. Kalau Bible diturunkan dengan tradisi tulisan. Tulisan itu, kalau saya dulu, zaman dulu saya pengen punya kitab yang begini, zaman dulu belum ada fotokopi, belum ada printer, belum ada komputer, belum ada listrik. Gimana caranya? Kalau saya pengen punya kitab begini, saya harus nulis ulang atau saya nyuruh orang lain untuk nulis ulang. Ya, ketika orang menulis ulang, nggak ada listrik, nggak ada pulpen, nggak ada komputer, nggak ada printer, nggak ada grammar spelling, ya, nggak ada editor gitu. Kemungkinan salah nggak? Kemudian setelah itu gereja juga berkembang. Mereka juga mengadopsi ajaran-ajaran orang-orang yang terdahulu. Ya, siapa itu? Orang-orang yang sudah mempercayai atau menyembah Tuhan-Tuhan yang triad. Triad itu apa? 3+1, 1+3. Mereka menganggap bahwa Tuhan atau dewa itu bisa jadi manusia. Nah, jadi gimana? Kalau orang yang sudah percaya mengikuti orang-orang sebelumnya, makanya akhirnya mereka menganggap atau melihat orang yang punya kemampuan khusus dianggap sebagai Tuhan. Kita baca di Quran surat At-Taubah misalnya ayat ke-30. Kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu karena mendengar dari orang-orang kafir sebelumnya. Nah itulah ya. Baik, ini mohon maaf nih karena waktunya sangat sempit. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ya di lain waktu ya. Saya bisa cerita banyak sampai suara saya serak gitu. Bagaimana Kristen itu terbentuk dan bagaimana akidah mereka. Tetapi harapan saya, Bapak Ibu yang ada di sini, tetap jaga nikmat yang selama ini Bapak Ibu sudah punya. Ya, nikmat yang sudah Bapak Ibu pegang dari kecil. Nikmat apa itu? Nikmat Islam. Nikmat Islam itu adalah nikmatnya seorang Muslim yang mendapatkan penghargaan yang paling tinggi dari Allah SWT. Ya Bu ya, saya sebagai dulu sempat dikafirkan orang tua saya, ketika saya kembali ke Islam, saya merasa menjadi orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga merasa menjadi orang yang mendapatkan penghargaan paling tinggi dari Allah SWT. Jadi saya sekarang terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, yang salah berasal dari saya, yang benar asalnya dari Allah Subhanahu wa taala saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sangat lengkap sekali ya jawabannya. Padahal tadi saya nanya cuma sekali, tapi beliau jawabnya geborong semua ya Bu ya. Padahal itu saya siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan, cepat sudah diborong semua. Alhamdulillah. Nah, seperti tadi yang disampaikan Pak Dodi, beliau ada agenda lain di jam pukul 14.00 ya. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada untuk kemudian kita tanya jawab seperti itu ya. Nah, tapi kok sebelum kita jawab, mungkin singkat aja ya. Ini kan orang-orang tahu dari media sosial kan, Pondok Titan, udah malang buana di media sosial gitu. Sampai di media sosial pun Pondok ini viral, gara-gara salah satu yang viral ya, itu beli gereja Pak. Oh iya. Nah itu dia beli gereja dan itu bukan main-main kan Mas. Nah itu sebenarnya apa sih yang memotivasi Pondok ya sehingga Pondok itu aktif di media sosial? Begini, yang beli gereja bukan saya sendiri ya. Kita waktu itu patungan dengan beberapa temen ya, patungan, jadi bukan saya sendiri. Nah, kita beli gereja itu kan ya namanya ada gereja mau dijual, ya kan kita cuma bantu Pak. Ada yang beli, ada yang jual, kita beli kan. Tapi kan kalau gereja gini Bu, bedanya sama masjid. Kalau masjid mungkin nggak dijual Bu, nggak mungkin kan karena wakaf ya. Kalau gereja itu SHM Bu, ya mereka statusnya tuh sertifikat hak milik pribadi gitu. Jadi bisa juga yayasan, tapi bukan wakaf. Kalau bukan wakaf berarti mereka bisa jual gitu ya. Nah waktu itu ada gereja di daerah Klaten, sama dia juga nih, Klaten nih kalau nih. Jadi kita waktu itu ada informasi ada gereja mau dijual. Kita memutus dong, kita kirim utusan untuk ketemu dengan mediatornya. Kita tahu namanya gereja dijual pasti mereka minta untuk jadi gereja lagi kan. Jadi kita kirim utusan yang mualaf, yang KTP-nya belum ganti, masih Katolik pun. Siasat.
Jadi mualaf kita waktu itu Pak, jenggotnya panjang Pak, sudah merah jenggot segini Pak. Ya mohon maaf, kita karena misi, kita minta tolong Mas, tolong cukur dulu jenggotnya gitu. Dicukur beneran. Cukur dulu, bersihin dulu. Kita kirim beliau menjadi utusan kita untuk membeli gereja tersebut. Nah, ketika akhirnya dengan melalui segala lika-liku, akhirnya bisa bertemu dengan pemilik gereja bilang begini, kami mau gereja ini nanti juga dijadikan rumah Tuhan. Ya utusan kita bilang, iya Pak, kita mau jadikan rumah Tuhan Pak gitu. Ya, masjid kan juga rumah Tuhan kan. Akhirnya deal, bayar. Akhirnya tanda tangan PPJP. Nah, begitu tanda tangan PPJP, saya sama Adam ke lokasi ya. Iya. Kita cari apa Adam waktu itu? Cari salib. Ya. Jadi itu ada konsentrasi ya di situ. Ya, kalau saya dari Jakarta, niat saya berangkat ke masjid, ke gereja itu, ketika kita mau sholat terima, yang saya cari apa? Salib. Begitu saya masuk ke gereja, waduh, salibnya udah nggak ada. Iya, udah dicopotin, mimbarnya udah dibawa, kursi-kursi udah diambil. Wah, lemas ya. Ketika kita ngopi ke seberang gereja, loh, di atas Masih ada gede. masih ada kecil gitu lah di luar gereja. Nah, itu yang kita turunkan, kita videokan. Tapi kita perlakukan dengan baik, bukan berarti ya. Itu kalau video. Nah, jadi setelah selesai barulah heboh gitu lah. Dan akhirnya kita serahkan gereja itu, kita jadikan Masjid Isa Al-Masih, kemudian kita serahkan ke Majelis Ulama Kota setempat, Klaten, dan akhirnya oleh MUI diserahkan kepada kepala desa setempat. Tapi Allahu Akbar. Nah, jadi ya niatnya kita hanya apa? Ya kalau ditanya, kamu niatnya apa beli gereja? Ya, saya membantu orang yang mau jual, dan kita beli doang. Kalau jadi masjid kan bukan salah kita juga, gitu. Tetapi ya intinya kita ingin menegakkan agama Allah. Ya. baik, jadi nanti mungkin kalau ada info gereja yang dijual, ya boleh. Boleh. Baik, barangkali para jemaah ada yang ingin bertanya, silakan langsung. Bapak ya. Sikat aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga orang kafir Pak sebelumnya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya ingin bertanya langsung saja. Oke. Ceritanya Om tahun ini terakhir saya lihat yang mualaf di Pulau Siberut Mentawai. Oh iya. Mungkin kau ingat. Iya. Ya, kalian itu yang memualkan Ya, itu namanya Pak Mizan, Pak. Pak Mizan, ya. betul. Gini kok, mungkin ceritanya kok, mungkin menurut tadi kita tanah. Kalau dulu saya diajari kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Terakhir dibagi dua jadi satu. Kita dikasih satu buku tebal, itu cetakan di lembaga Indonesia Alkitab di Kilo itu. Biruin gitu, ya perancangan gitu. Saya dengan satu saya belum habis baca Injil Barnabas. Injil Barnabas itu menceritakan tentang Islam, tapi saya belum habis. Itu dihilangkan oleh Injil itu sendiri. Ya. Mungkin untuk juga sebagai pengetahuan juga buat rekan-rekan, apa kita terjebak dalam Injil Barnabas atau tidak? Terima kasih. Dan saya satu lagi yang saya masih ingat, ketika kita di sini kan ada kata dari pendeta itu, ya kan, di Injil Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah, maka engkau akan kasih seluruh isi dunia dan akhirat. Itu Injil Matius di 6 ayat 33. Itu yang bisa mengingat, itu kata asli saya beranjak dari anak-anak ke dewasa ya, terus baru dibaptis lagi. Jadi dewasa kita udah bertanggung jawab dosa kita sendiri. Itu mungkin ajarannya begitu. Tapi sudah saya tinggalkan, terus saya sudah lupakan. Alhamdulillah. Jadi mungkin
Kalau saya belum baca hadis itu pernah. Baik itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi saya tadi belum bisa menjelaskan keseluruhan perbedaan ya antara Kristen, Yahudi dan Islam. Insya Allah nanti lain waktu kita bisa jelaskan. Tetapi yang Bapak tanyakan tadi mengenai Injil Barnabas, Pak ya. Sebenarnya namanya Injil Barnabas itu boleh dikatakan ada 3, Pak. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas, ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua namanya Acts of Barnabas, ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Yang ketiga yang mungkin Bapak tanyakan mengarah ke Islam itu adalah yang ditengarai, ditulis dan diterjemahkan di abad ke-16, Pak. Namanya Gospel of Barnabas, ya. Mengapa banyak umat Islam yang berharap kepada Gospel of Barnabas? Saya termasuk yang tidak pernah membahas Gospel of Barnabas, Pak. Kenapa? Karena di dalam Gospel of Barnabas itu, pertama, ini ditolak oleh Kristen, Pak. Ya, Kristen tidak menerima Gospel of Barnabas yang di abad 16 itu. Yang kedua, Gospel of Barnabas ini ditengarai, ditulis oleh Muslim, Pak. Nah, jadi yang nulis ini memang katanya Muslim, makanya itu dia banyak mengetahui tentang Islam. Yang ketiga, Gospel of Barnabas ini akidahnya berbeda sedikit, Pak, dengan Islam. Bedanya di mana? Kalau di Islam, di Quran, yang disebut dengan Al-Masih siapa, Pak? Isa, makanya Isa disebut Isa Al-Masih. Tetapi di Gospel of Barnabas itu yang disebut Al-Masih bukan Isa, Pak, tapi Nabi Muhammad SAW. Nah, kan berbeda. Di Quran tidak pernah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut Al-Masih. Betul kan, Ustaz? Maka itu kami tidak pernah bahas Gospel of Barnabas. Ya, Pak ya. Pertama, karena tidak diterima Kristen. Yang kedua, katanya yang nulis Muslim. Yang ketiga, karena sedikit berbeda akidahnya dengan kita. Ya, mohon mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya, mudah-mudahan menjawab dan semoga bisa memastikan ya. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Haji Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon pencerahan, apakah kembali ke fitrah itu adalah dari usaha atau dari takdir? Wah, mana? Yang kedua, program takdir daripada Yahudi adalah 2024-2025 Indonesia dan Pakistan akan tenggelam, artinya Islamnya sudah tidak ada. Apakah target itu bisa kita antisipasi ataukah ada pendapat lain? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kalau yang namanya kembali ke fitrah itu ya harus tetap ada usaha, Pak. Harus tetap ada yang namanya ikhtiar. Tinggal ikhtiar itu diizinkan Allah atau tidak, gitu, Pak. Tetapi contoh nih, misalnya analoginya begini. Kita melihat ada pohon mangga, Pak. Mangganya sudah kuning. Kita pengen makan, tapi kalau kita diam aja nunggu jatuh gitu, Pak, paling kan sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Ya, mungkin sudah jatuh, sudah rusak, sudah busuk baru bisa kita makan. Tapi ketika kita pengen makan mangga itu yang ada di pohon itu kan pasti kita ada ikhtiarnya, Pak. Entah dengan apa, kalau orang sini bilang apa, batang kayu atau kita panjat. Nah, jadi yang namanya menurut saya, Pak, mohon maaf kalau salah tolong dikoreksi, seseorang menjemput hidayah ya atas usaha orang itu, dan yang terutama adalah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Usaha tidak ada izin Tidak bisa, Pak. Menurut saya, Pak. Nah, yang kedua, kalau Bapak tadi bertanya mengenai teori konspirasi ya mungkin, Pak ya, disebut dengan teori konspirasi. Kita boleh istilahnya mengikuti ya teori-teori seperti itu, tapi juga belum tentu semuanya benar, Pak. Ya, ada pihak lain yang memprediksikan bahwa pertumbuhan Islam sampai tahun 2050 itu kalau dibandingkan dengan agama Kristen yang sudah digabungkan nih, Pak, atau Protestan, Ortodok, Katolik, Anglikan, semua dijadiin satu, Islam di tahun 2050 diprediksikan hanya beda sedikit antara 1-2% saja, Pak.
Tetapi nanti tahun 2070 Islam diprediksikan akan melampaui semua agama yang di dunia, walaupun digabungkan, Pak. Ya, kalau tidak digabungkan, ya, Protestan, Katolik, Ortodoks, Anglikan, Calvinis, Reformis dan segala macam tidak digabungkan, Islam sudah menjadi agama yang paling besar di dunia sejak tahun 2000 yang lalu, Pak. Nah, ya. Tapi karena mereka masih punya akidah yang sama, makanya kalau disebut kekristenan itu masih ada Katolik, Protestan yang digabungkan. Nah, kalau digabungkan kita memang belum melampaui mereka. Insya Allah nanti 2070, Pak. Itu yang membuat prediksi itu bukan orang Islam, Pak. Yang membuat prediksi itu malah dari kalangan akademisi, namanya Pew Research. Nah, ya, websitenya nanti kalau bapak-bapak mau buka pewresearch.org, nanti bisa dibuka, World Religion namanya. Ya, tetapi memang kita sendiri mungkin tidak usah melihat daripada prediksi-prediksi orang. Kita melihat dari fenomena-fenomena aja. Lebih dari 500 gereja di Eropa sekarang dijual, Pak. Ya, banyak yang jadi kafe, banyak yang jadi restoran, banyak pula yang jadi masjid. Bahkan beberapa teman saya yang ada di Amerika, mereka pamer, Pak, ke saya, Pak. Wah, bikin video di belakangnya masjid, Pak. Mereka pamer ke saya, nih masjid ini dulu bekas gereja, katanya. Wah, alhamdulillah, gitu ya. Jadi memang pertumbuhan Islam tidak bisa dibendung lagi, ya Pak ya. Ini menurut perkataan dari banyak ahli dan banyak pengamat. Contoh lagi begini, Pak. Setiap ada kejadian, ya, setiap ada kejadian yang mungkin bikin kita marah nih sebagai umat Islam, ya. Contoh dulu WTC, ya kan, yang difitnah siapa? Islam. Dulu ketika ada Quran dibakar di Swedia, yang marah siapa, Pak? Islam. Gaza kondisinya seperti itu, yang marah siapa? Islam. Tetapi kita tidak pernah tahu, Pak, dari kejadian-kejadian itu Allah membukakan banyak sekali pintu hidayah bagi orang-orang yang belum fitrah. 20.000 sampai 30.000 orang di Amerika masuk Islam gara-gara WTC. Gara-gara Quran dibakar di Swedia, Pak, pemerintah Qatar mencetak Quran dalam bahasa Swedia 100.000 eksemplar dikirim ke Swedia. Bayangkan, ya. Gara-gara saudara-saudara kita Muslim di Gaza yang begitu besar penderitaannya, sekarang di Barat nonton berita, gara-gara nonton begitu umat Islam begitu tegar, begitu tidak bisa melepaskan imannya, begitu kuat akidahnya, sampai akhirnya mereka sekarang banyak yang masuk Islam gara-gara nonton berita saudara-saudara kita di Gaza. Jadi kita tidak pernah bisa tahu kapan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan manusia untuk menjadi Muslim. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga di Quran, apakah kamu kira aku tidak bisa menjadikan semua manusia ini Muslim? Kan bisa, Pak, mudah sekali ya. Tetapi enggak, kenapa? Nah, itulah tugas kita, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua jangan terlena, jangan lengah gitu. Jangan kita punya tugas berdakwah supaya orang kembali ke fitrah, malah kita melepaskan fitrah. Nauzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Amin.